Akhirnya yang ditunggu-tunggu pesanan roti sobeknya selesai juga. Hai semuanya, Assalamualaikum. Karena ini adalah terusan dari video sebelumnya alias lanjutannya ya teman-teman. Sekarang kita mulai mengoles rotinya dan memberi topping. Untuk toppingnya saya pakai meses dan crumble. Jadi ini tuh yang warnanya putih agak kekuningan, ini tuh crumble ya teman-teman. Crumble itu terbuat dari campuran bahan tepung terigu, gula halus, margarin atau butter, kemudian perisa vanila. Untuk crumble-nya saya ini tuh bikin sendiri ya teman-teman. Jadi ini tuh yang saya pakai crumble mentah. Crumble itu yang biasa dipakai untuk topping kue, topping donat, ataupun yang lain. Kalau di oven kemudian misalkan mau ditambah perisa red velvet, kemudian matcha, itu bisa banget ya teman-teman. Tapi karena ini rotinya masih mau dipanggang, jadi saya pakai yang mentah karena nanti kalau udah dipanggang otomatis crumble-nya itu jadi mateng. Oh ya, by the way ini tuh daripada tadi saya ngolesnya itu sendirian biar cepat selesai gitu ya. Ini saya minta tolong Mas Pram buat ngasih topping di atasnya. Jadi saya yang ngolesin rotinya, Mas Pram yang kasih topping. Ini tuh ada kejadian lucu ya teman-teman nih, coba kalian perhatikan dulu. Belum, astaga naga. Saya kita ya udah selesai kok dia. Iya. Seperti yang kalian lihat barusan, Mas Pram abis kena marah ya. Habis kena tegur sama saya, gimana nggak mau ditegur coba, lawang mulai nggak fokus ya teman-teman, mungkin efek lelah. Jadi tuh barusan saya tegur, lawang rotinya itu belum dioles, udah dikasih topping. Jadinya rada-rada gemes ya teman-teman, mau marah tapi lucu, makanya tuh tadi kita ketawa berdua. Kalau roti belum dioles terus dikasih topping kan bisa rontok tuh nanti toppingnya kalau udah mateng. Kalau yang rontok itu dosa-dosa kita sih nggak masalah ya, tapi kalau gigi kita yang rontok, waduh kan nggak bisa makan tuh, bahaya. Aduh salah ngomong deh kayaknya, orang lagi bikin roti, orang lagi ngebahas roti malah ngebahas gigi, nggak nyambung banget. Maksudnya kalau topping rotinya itu rontok jadi nggak bagus ya teman-teman, nggak cantik nanti. Untungnya kamu suamiku Mas, coba kalau orang udah jadi roti juga kamu palingan. Yang bikin lucu tuh tadi orang lagi negor, lagi muka-muka marah gitu ya, dikasih tahu tuh malah cengengesan ya teman-teman, malah ketawa, itu yang bikin lucu. Abisnya dikasih tahu senyum-senyum gitu, ketawa ya ikut ketawa juga yang marah. Pokoknya tuh kadang tiap lagi bikin pesanan, lagi jualan, lagi bikin video, ada aja yang bikin lawakan, yang bikin lucu, kejadian aneh-aneh kayak gitu. Oke, sekarang kita ke isi videonya dulu ya. Ini roti yang pertama saya oven tadi, ini udah garing di bagian atasnya, saya oper, saya pindah ke bawah, dan yang bagian atas saya kasih roti yang belum di oven. Ini mindahin ke bawah itu nggak lama-lama kok ya teman-teman, untuk menggaringkan sedikit aja di bagian bawahnya, dan tahu-tahu ini udah matang langsung saya keluarkan dulu. Untuk pesanannya ini tuh sebanyak 45 piece. Oh iya, di video sebelumnya tuh masih pada banyak yang nanyain untuk ukuran loyangnya, kemudian berat adonannya, dan harganya. Padahal tuh saya udah jelasin ya teman-teman di videonya. Mungkin yang nonton itu cuman di depan doang, cuma cuplikannya aja. Jadi budayakan menjadi penonton yang cerdas ya teman-teman. Jangan apa-apa nanya aja terus tanpa mencari tahu dulu, kecuali tidak ada ya baru boleh ditanyakan sesekali. Oke, ini udah matang ya teman-teman, dan kalian perhatikan coba tuh ada satu roti yang lupa nggak dikasih topping, bagian pinggirnya aja tuh ya, kelihatan kan ini kelakuan Mas Pram nih. Makanya tadi tuh saya tegur, belum dioles udah dikasih topping, dan itu masih ada juga yang kecolongan bagian pinggirnya nggak dikasih topping juga. Nah ini tuh lebihannya, saya mau cobain dulu, tapi ini nanti saya kasih anak-anak juga ya. Untuk isiannya ini tuh
tadi saya kasih isian coklat karena anak-anak itu sukanya rasa yang coklat. Untuk rasanya nggak usah ditanya, tuh sampai molor ya coklatnya. Siapa coba yang nggak suka makan roti yang baru keluar dari oven? Kayaknya rata-rata hampir suka semua deh ya. Nah, ini saya kasih ke Erkan karena si paling yang nanyain terus tuh Erkan ya teman-teman. Dia tuh paling suka makan roti kalau rotinya itu pas masih lagi anget ya. Makanya kadang tuh dia nungguin pas kalau lagi papa mamanya kerja di dapur. Nah, ini Mas Pram lagi mindahin roti yang belum dimasukkan ke loyang karena loyangnya itu kurang ya teman-teman. Saya tuh cuma punya loyang 40 piece ya. Sebenarnya ada sih 5, cuman nggak tahu deh kesingsal gitu ya. Mesti kalau mau dipakai itu ada aja gangguannya, yang ada di mana lah, yang nggak ketemu lah, yang apalah. Akhirnya antri dulu ya teman-teman 5 roti, dan karena roti yang tadi udah matang baru deh gantian, baru bisa ditaruh ke loyangnya lagi. Dan ini udah setengah mengembang, kemudian lanjut ini diolesin dengan susu full cream dan diberi topping di bagian atasnya sama Mas Pram. Oh ya, tadi tuh saya rencana mau nyepil lagi ya teman-teman untuk berat adonannya, ukuran loyangnya, dan harga jualnya. Tadi kepotong karena nggak tahu deh ngomong apa tuh tadi ya, jadi lupa. Oke, saya sepil lagi ya sekarang. Jadi untuk berat adonannya itu 40 dikali 4 sama dengan 160 gram ya untuk satu loyangnya. Untuk loyangnya ukuran 16 kali 16 dan harganya itu saya jual 12.500. Jadi sekali lagi tolong budayakan jadi penonton yang cerdas, budayakan jadi penonton yang tidak malas, cari tahu dulu, dan kalau nonton video itu jangan setengah-setengah ya, harus full, apalagi cuma nonton cuplikannya doang, biar tidak ada salah paham di antara kita. Soalnya kadang ada yang komen, Mbak Ila ininya berapa, ininya berapa, nanti kalau nggak dijawab marah, dikira saya itu sombong, dikira saya itu pelit, nggak mau berbagi ilmu, padahal semuanya ya sudah saya jelaskan di videonya, cuman kalian aja yang tidak mencari tahu. Oh iya, dan untuk kemasannya atau dusnya ini tuh saya pakai ukuran 16 kali 16 juga ya. Ini tuh nama di sini dusnya itu orang-orang biasa nyebutnya dus R6. Untuk plastik OPP-nya ini tuh yang biasa dibuat bungkus pakaian baju ya teman-teman. Ukurannya 30 kali 45 cm. Saya tuh kalau bikin pesanan roti paling seneng ya di proses ini ya teman-teman, pas lagi ngepackingin gitu, lagi masukin rotinya. Soalnya tuh walaupun capek, tapi capeknya itu terbayarkan dengan hasil rotinya itu cantik, gemoy, warnanya juga bagus. Ini tuh yang matang baru ada 30 piece ya, jadi kurang 15 lagi, 15 loyang lagi masih di dalam oven. Dan roti yang udah matang duluan dan udah dingin ini langsung saya kemas, saya masukkan ke dalam plastik OPP. Jadi saya yang bagian ngepackingin dulu, Mas Pram bagian mengeluarkan roti yang baru matang. Untuk dusnya tadi udah kita lipatin ya teman-teman, pas lagi ngoven roti itu tadi kita juga sambil ngelipat dusnya. Aduh Ila, dari tadi rotinya disepil dipamerin aja terus. Semoga yang nonton nggak bosen ya teman-teman, efek rotinya itu cantik, bagus, jadi kelewat over ya. Dipamerin aja terus dari tadi. Nanti sehabis bikin pesanan roti, saya mau ngelanjut lagi, mau promo ya teman-teman, promo jualan, tapi nggak tahu deh nanti bisa ngevideoin apa enggak, kita coba lihat aja nanti. Tapi videonya nggak jadi satu dengan video ini ya, kita lanjut di video berikutnya, soalnya ini durasinya udah panjang. By the way tuh kalian lihat lagi, masih aja dipamerin rotinya dari tadi ya, udah berapa kalinya nih pamer. Biasa ya teman-teman tukang kue, kalau ngelihat hasilnya tuh bagus, bawaannya seneng aja terus gitu. Walaupun capek bikin pesanan, tapi ngelihat hasilnya itu bagus, itu seperti ada kesenangan tersendiri ya teman-teman. Oh ya, si mbaknya yang punya pesanan ini tuh udah datang ya teman-teman, yang mau jemput. Tadi udah Mas Pram suruh duduk di depan rumah. Oh ya, saya juga mau kasih tahu, ini tuh tadi saya mau kasih lebihan 1 piece
gratis teman-teman. Jadi saya itu kalau bikin itu pas pesanan dan pasti ada lebihannya kayak gitu ya. Tapi kalian tahu pas tadi anak saya tuh selesai makan roti itu tuh kurang teman-teman, nanyain lagi katanya tuh mau yang rotinya itu bentuknya yang seperti pesanan orang seperti ini. Akhirnya mau nggak mau lebihannya saya tuh kasihkan ke anak-anak lagi ya teman-teman, daripada endingnya nanti nangis ya sedih. Jadi saya kasih aja. By the way ini tuh saya ketawa dari tadi, senyum-senyum juga karena si mbaknya ini katanya pengen masuk ya ke dapur, pengen tahu gitu. Mungkin untuk memastikan kali ya, soalnya tadi kan cuma ketemu sama Mas Pram doang. Soalnya kalau si mbaknya nonton itu pasti kan ada saya, ciri khas dapur saya seperti apa. Dan ternyata benar bahwa roti yang dia pesen itu saya yang bikin ya, Mbak Ila. By the way ini tuh si mbaknya mau ambil tadi tuh sekitar jam 2 atau jam 3, ternyata mau diambilnya itu jam 2 ya teman-teman. Makanya tadi tuh saya suruh tunggu dulu karena saya pikir mau diambil jam 3 gitu. Aduh banyak alasan mau diambil jam 2, jam 3 kek, pokoknya kamu tuh selalu jam karet. Banyak alasan deh dasar Ila. By the way terima kasih banyak ya Mbak, semoga acaranya lancar dan diganti rezeki yang lebih banyak oleh Allah, amin. Oke, karena udah selesai semuanya, kita ketemu lagi di next video ya. Dadah.